Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali dengan Kak Bastari. Kali ini kita akan membahas PAS Matematika Peminatan kelas 12 SMA. Dalam beberapa hari lagi adik-adik akan melaksanakan penilaian akhir semester ya. Semoga materi ini berguna buat adik-adik semua untuk persiapan PAS-nya ya. Mari kita langsung menuju soal yang pertama. Oke. Soal yang pertama ini tentang limit. Nah, limit itu sederhananya seperti ini. Jadi adik-adik semua ya. Jadi kalau ada limit X mendekati 0 gitu ya. A sin BX dibagi dengan C tan DX itu langsung hasilnya adalah A kali B dibagi dengan C kali D. Nah intinya kalau ketemu limit perkalian sin dengan tangan maka itu langsung dibaca hurufnya gitu ya. Nah kalau misalnya ketemu bentuknya seperti ini 1 min cos AX ya. Cos AX per X kuadrat X mendekati 0. Nah untuk cos 1 min cos itu cukup kita menggunakan setengah dari A kuadrat. Nah kemudian ada lagi limit X mendekati 0 ya. Misalkan tangan X min sin X dibagi dengan X pangkat 3 maka ini adalah setengah dari A pangkat 3 ya. Nah ini silakan dihafalin gitu ya. Nah kita langsung menuju yang pertama. Nah yang pertama ini kan limit sin. Ingat tadi kalau sin langsung dibaca sin A sin BX langsung dibaca AB. Maka ini juga boleh karena bentuknya ini adalah kuadrat. Jadi 2 kita ambil angkanya kan ini 2. Kemudian ini ada 2 tetapi kuadrat. Jadi kali 2 kuadrat. Bawahnya itu 1 kuadrat. Nah karena di luar ada kuadrat maka kita kuadrat. Jadi 2 kali 4 8 kuadrat berarti berapa? 64. Jadi yang pertama jawabannya adalah D. Jadi ingat limit untuk sin atau tangan langsung dibaca. Kebetulan di sini ini kan ada 2 di depan kita tulis 2. Kemudian ini ada 2 di dalam ya. Nah ininya ada kuadrat. Kita tulis kuadrat juga. Ini ya. Bawahnya ada 1 kuadrat. Jadi 2 kali 2 kuadrat. Kenapa ini kuadrat? Karena soalnya adalah kuadrat. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kuadrat 64. Oke, kita lihat soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 tadi kan sudah kita perlihatkan rumusnya. Kalau limit 1 min cos AX ya, dibagi dengan X kuadrat X mendekati 0 ini cukup dibaca setengah dari A kuadrat. Nah maka soal ini menjadi 1 min cos 4X. Nah di sini kita lihat 1 min cos 4. Nah ya ingat ini A. Berarti harus A kuadrat. Jadi membacanya adalah setengah dari 4 kuadrat. Nah kita bagi dengan sin dan tangan langsung dibaca. Di sini 1, di sini 2. Oke, maka hasilnya adalah setengah kali 16 8 bagi 2 4. Jadi jawabannya adalah 4. Jadi ingat ya adik-adik, jadi kalau 1 min cos itu adalah setengah dari A kuadrat. Dan ingat ini berbeda kalau bentuknya gini nih. Limit ya 1 min cos kuadrat. Nah ini kalau ini A, kalau ini kuadrat. Nah bawahnya misalnya ada X kuadrat. X mendekati 0. Nah kalau 1 min cos kuadrat beda dengan 1 min cos aja. Maka ini adalah sin kuadrat. Ya, sin kuadrat berarti ini nilainya langsung A kuadrat. Gitu ya. Karena ingat sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya 1. Nah di sini ada 1 min cos kuadrat. 1 min cos kuadrat X itu adalah sin kuadrat X. Ingat ya kalau bentuknya 1 min cos kuadrat.
Lanjut nomor 3. Cos 3x min cos x per 2x per tangan x. Nah ini ya. Jadi kalau ada limit gini ya. Nah, x mendekati 0, jadi cos ax ya min cos bx ya. Nah ini bentuknya misalnya adalah x kuadrat, maka hasil hitungannya ini adalah b kuadrat dikurangi a kuadrat ngitungnya. Jadi b kuadrat min a kuadrat ya. Nah berarti ini a nya 3, b nya 1, berarti ngitungnya adalah 1 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah jangan lupa bagi 2, lupa bagi 2 gitu ya. Nah ini bagi 2 ya. Nah di sini 2x itu kita baca 2, tangan x itu kita baca 1. Jadi jelas hasilnya di sini 1 min 9 itu min 8 dibagi 4. Berapa min 8 bagi 4? Jawabannya min 2. Jadi jawabannya adalah A. Jadi ingat ya, cos AX min cos BX itu B kuadrat min A kuadrat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa cos AX ya min cos BX itu nilai dari min 2 sin setengah A tambah B sin setengah A min B gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi nomor 4. Nah ini soalnya kaitannya dengan yang tadi nih 1 min cos kuadrat AX. Nah itu adalah sin kuadrat AX. Jadi kalau limitnya tinggal kuadratkan. Nah ini limitnya kita ganti, coba kita sederhanakan bentuknya. 2 min 2 cos itu kan 2 kali 1 min cos kuadrat 3x dibagi, nah ini cos 2x min 1. Nah perlu diingat ya, kalau ini limit x mendekati 0 ya, ini kalau kita bagi dengan x kuadrat nilainya akan menjadi a kuadrat gitu ya, akan menjadi a kuadrat ya gitu ya. Jadi a kuadrat di sini. Nah kalau limit x mendekati 0, 1 min cos ax dibagi dengan x kuadrat, ingat itu setengah dari a kuadrat. Kalau dibalik cos ax ya, limit misalnya gini, x mendekati 0, cos ax min 1 dibagi x kuadrat, maka ini bacanya setengah a kuadrat tapi ada minusnya. Oke, jawabannya menjadi 2 kali 3 kuadrat dibagi min setengah kali 2 kuadrat. Oke, kita hitung boleh nih. 2 kali 9, 18. 4 bagi min 2. Jadi jawabannya min 9. Gitu ya. Oke. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut lagi adik. Nah limit 2 sin. Nah kalau ini mau nggak mau kita harus merubah ya, harus merubah limitnya, kita rubah menjadi x mendekati 0, 2 sin x sin 2x, bawahnya pangkat 3 ya, 2 sin x. Nah dikurangi sin 2x, ingat di sini ya. Jadi kalau sin 2x itu rumusnya 2 sin x dikalikan dengan cos x. Nah ini sin 2x nya menjadi 2 sin x kali cos x ya, kita bagi dengan x pangkat 3. Oke, limit kita ganti x mendekati 0. Nah ini ada 2 sin x, ini ada 2 sin x, kita ambil aja, kita faktorin 2 sin x tinggal 1 min cos x dibagi dengan x pangkat 3. Oke, ini sudah ada bentuk sinus, langsung kita ambil angkanya 2 ya, ini 2. Kemudian 1 min cos 1x berarti setengah dari 1 kuadrat, bawahnya itu adalah 1 gitu ya. Jadi hasil akhirnya adalah 2 kali setengah sama dengan 1 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut lagi nomor 6.
sin X min cos X mendekati V X min V per 4. Nah, ada bentuk lain variasi jadi soal limit. Jadi kalau ada sebuah limit ya, X mendekati sebuah bilangan A, jika Fx dibagi Gx-nya itu ya hasilnya adalah 0, maka dia akan sama nilainya dengan limit X mendekati A, F absen X dibagi dengan G absen X. Nih, jadi kalau Fx per Gx-nya berbentuk 0 per 0 ya. Berbentuk 0 per 0, maka limit X mendekati A itu hasilnya F absen X dibagi G absen X. Jadi diturunkan sendiri-sendiri. Nah, ini kalau kita masukin kan hasilnya sin V ya. Kalau kita masukin ya, sin V per 4 dikurangi cos V per 4 dibagi dengan V per 4 dikurangi V per 4. Maka ini hasilnya adalah 0 bagi 0. Nah, 0 bagi 0 maka kita boleh menggunakan turunan. Oke, jadi limitnya berubah menjadi X mendekati V per 4 ya. Turunan dari sin X apa? Cos X. Turunan dari cos X min sin. Jadi ketemu min jadi plus sin X. Turunan dari X 1. V per 4 itu 0. Oke, ini tinggal kita masukin. Jadi cos V per 4 ditambah sin V per 4. Oke, cos V per 4 itu setengah akar 2. Sin V per 4 juga setengah akar 2. Setengah tambah setengah 1. Jadi tinggal akar 2. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya adik-adik, kalau menemukan limit, sebetulnya limit apapun kalau hasilnya itu adalah 0 per 0 maka dia boleh kita turunkan. Jadi apapun ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini limit X mendekati tak hingga. Ingat nih. Jadi kalau ada limit X mendekati tak hingga, misalnya nih AX pangkat M ditambah BX M min 1 dan seterusnya gitu ya sampai kecil gitu ya, dibagi misalkan ini P X pangkat N ya ditambah Q X pangkat N min 1 dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama, jika M lebih besar dari N maka jawabannya tak hingga. Kalau M lebih kecil dari N maka jawabannya 0. Kalau M sama dengan N maka jawabannya adalah A per P. Nah, kebetulan di sini yang kita lihat adalah pangkat terbesarnya ya. Pangkat terbesarnya kita tulis ulang ya, limit X mendekati tak hingga X tambah 1 bagi 2X ditambah akar dari X kuadrat ditambah X. Jadi di sini yang kita lihat adalah pangkat tertinggi. Jadi kuncinya adalah lihat pangkat tertinggi ya. Jadi kalau mendekati tak hingga ini ya, maka yang dilihat adalah pangkat tertinggi. Oke. Kita lihat pangkat tertinggi di sini adalah 1. Di sini ada 2. 1 juga, tapi koefisiennya 2. Nah, di sini pangkat tertingginya X. Kenapa X? Karena akar dari X kuadrat. Jadi yang kita hitung itu adalah koefisien untuk X-nya saja. Berarti yang atas itu 1 ya. Yang bawah itu berarti berapa nih? 2. Ditambah yang ini X kuadrat, akarnya kan 1. Ya, 1. Itu karena koefisiennya 1. Jadi jawabannya adalah seperti 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke nomor 8. Nah, nomor 8 kalau ada limit ya akar gitu ya. AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R. X mendekati tak hingga. Itu mirip dengan yang tadi. Nah, di sini kan pernyataannya adalah gini. Kalau A
lebih besar dari P, maka jawabannya adalah tak hingga. Ya, jadi intinya A lebih besar dari P atau A lebih kecil dari P itu tak terdefinisi gitu ya. Jadi ini. A lebih kecil dari P juga jawabannya adalah tak hingga. Berarti kalau di sini positif, berarti di sini negatif. Yang ketiga, kalau A-nya sama dengan P, maka jawabannya adalah B min Q bagi 2 akar A. Atau B min Q bagi 2 akar P. Kenapa? Karena A sama dengan P. Oke, sekarang bentuknya kita rubah. Limit X mendekati tak hingga akar dari 4X kuadrat tambah 8X tambah 1. Nah, kita rubah bentuk ini ke dalam akar juga. Jadi di sini menjadi akar dari 2X minus 3 kuadrat. Nah, ingat di sini jangan sampai keliru ya. Min 1 kali 2 min 2, min 1 kali min 3 plus 3 ya. Jangan sampai ininya plus 3, hati-hati gitu ya. Maka limit kita ganti X mendekati tak hingga akar dari 4X kuadrat tambah 8X tambah 1 kurang akar dari 4X kuadrat min 12X tambah 9. Ya. Maka yang dihitung adalah B dan Q-nya, berarti 8 dan min 12. Kebetulan A-nya sama nih dengan P-nya. Ya. Jadi hasilnya menjadi 8 kurang min 12 dibagi 2 akar 4. 8 min 12 berarti 20. 2 kali 2 4. Jadi jawabannya adalah 5. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi adik-adik, nomor 9. Nah, sama. Jadi yang dihitung itu adalah nilai B-nya aja. Berarti nilai di sini adalah 2, di sininya 1. Jadi jawabannya adalah 2 kurang 1 dibagi 2 akar 1. Jadi 1/2. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lihat nomor berikutnya adalah nomor 10. Nah, nomor 10 ingat kalau cos itu nggak dipandang ya, cos 0 itu nilainya 1. Maka yang kita lihat adalah 6 dan 8-nya aja ya. Kenapa 8 yang kita lihat? Karena di sini adalah sin. Ingat rumus pertama tadi apa? Kalau A sin BX dibagi C tan DX limit X mendekati 0, maka yang dihitung adalah AB per C CD. Nah, ini juga sama. Berarti yang kita hitung adalah 6 dikalikan 8. Berapa 6 kali 8? 48. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Cukup 10 nomor adik. Nanti kita sambung untuk nomor berikutnya. Semoga bermanfaat. Silakan tulis di